warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, para pecinta sejarah dan wisatawan, kembali lagi di channel YouTube Ahmad FA. Jangan lupa like, komen, share, subscribe channel kami, dan jangan lupa tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video menarik dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, para pecinta sejarah dan wisatawan. Pulau Garam Madura. Sikap patriotik rakyat Madura yang lebih didasari oleh tradisi menjaga kehormatan dan harga diri. Harga diri paling penting dalam kehidupan orang Madura. Mereka memiliki sebuah peribahasa, lebih bagus poteh tolang ketimbang poteh mata. Kembali lagi teman-teman, kali ini kami berada di kota Pamekasan. Kali ini kita mengulas salah satu ikon sejarah di kota Pamekasan, yaitu Pesarian Batu Ampar, Pamekasan, Jawa Timur. Kali ini kita berada di Batu Ampar teman-teman, Ropo Pamekasan. Pendiri Masjid Batu Ampar ialah tokoh agung di masanya, Kiai Abdullah alias Bindara Bungso, tokoh yang pertama kali membabat wilayah Batu Ampar. Tidak hanya sebagai waliullah agung, Bindara Bungso juga merupakan ayah dari Ratu Sumengep, Bindara Sat alias Tumenggung Tirtonegoro. Menurutnya, keluarga Batu Ampar yang notabene masih keturunan Bindara Bungso, berdirinya masjid ini sekitar tahun 1002 Hijriah. Catatan yang disebut Raden Abu Bakar, kakak Yazid, bersumber dari saudara sepupu dua kalinya Dupopo, Raden Bagus Isyad di Batu Ampar. Angka itu jika dimasehikan sekitar abad ke-16. Generasi penerus Bindara Bungso di Batu Ampar memang dikenal sebagai tokoh-tokoh yang mumpuni di bidang agama. Dengan berbagai disiplin keilmuannya, dari sanalah banyak lahir para ulama, dan Madura sekaligus daerah tapal kuda pada umumnya. Makam keramat Pesarian Batu Ampar ini berada di Desa Pangbatok, Kecamatan Propok, Kabupaten Pamekasan. Tepatnya di wilayah yang jaraknya 15 km dari pusat kota Pamekasan, atau sekitar 1 jam perjalanan darat dengan kendaraan dari kota Sampang. Pesarian Batu Ampar merupakan komplek makam para ulama yang dikeramatkan dan disegani oleh masyarakat, di mana setiap harinya tempat ini tak pernah sepi dari para peziarah. Istilah Batu Ampar berasal dari bahasa Madura yakni bato dan ampar. Bato artinya batu, sedangkan ampar artinya berserakan tetapi teratur ibarat permadani yang dihampar. Di Pesarian Batu Ampar ini, menurut pengurus makam mengatakan bahwa terdapat 6 makam aulia atau yang dalam bahasa Madura biasa disebut bujuk. Yang paling dikeramatkan yakni makam Syekh Abdul Menen Bujuk Kosambi, Syekh Basyaniah Bujuk Tumpeng, Syekh Abu Syamsuddin Bujuk Latong, Syekh Husain, Syekh Muhammad Romli, dan Syekh Daman Huri. Syekh Abdul Manan merupakan putra dari Said Hussein, seorang ulama Bangkalan. Dari cerita yang berkembang, Syekh Abdul Manan ini mengasingkan diri atau uslah di bawah pohon kosambi di hutan daerah Batu Ampar untuk mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Setelah Syekh Husain wafat terbunuh akibat kesalahpahaman dengan Raja Bangkalan di waktu itu, Syekh Husain sendiri adalah cucu dari Sunan Ampel dan putra dari Sunan Bonang yang merupakan leluhur dari bujuk-bujuk atau masyayikh yang berada di Batu Ampar Propo Pamekasan ini. Di Batu Ampar inilah kemudian Syekh Abdul Manan mendirikan padepokan kecil untuk mengajarkan pemuda setempat ilmu agama dan mendekatkan diri kepada Sang Pencipta.
Singkat cerita, akhirnya Syekh Abdul Manan dibawa ke rumahnya. Dari hubungan tersebut, timbullah kesepakatan antara orang tua si anak tersebut untuk menjodohkan Syekh Abdul Manan dengan salah seorang putrinya. Sebagai tanda terima kasih, beliau memilih si sulung sebagai istrinya, walaupun dalam kenyataannya si sulung menderita penyakit kulit. Anehnya terjadi keajaiban di hari ke-41 pernikahan mereka. Saat itu juga sang istri yang semula menderita penyakit kulit tiba-tiba sembuh seketika. Dan bukan hanya itu, kulitnya bertambah putih bersih dan cantik jelita, sampai-sampai kecantikannya tersiar kemana-mana. Dan konon kabarnya pula bahwa Raja Sumenep mengagumi dan tertarik akan kecantikan istri, Syekh Abdul Manan. Putra kedua Syekh Abdul Manan yang bernama Basyaniyah, inilah yang mengikuti jejak ayahanda. Beliau senang bertapa dan cenderung menjauhkan diri dari pergaulan dengan masyarakat. Dan beliau juga selalu menutupi karomahnya. Ketertutupan beliau ini semata-mata bertujuan untuk menjaga keturunannya kelak di kemudian hari agar menjadi insan kamil atau manusia sempurna dan syoleh melebihi diri beliau serta menjadi khalifah yang arif di muka bumi. Dalam menjalani hajatnya, beliau bertapa dan memilih tempat di suatu perbukitan yang terkenal dengan nama Gunung Tompeng, yakni suatu bukit sepi dan sunyi yang penuh dengan tanda-tanda kebesaran ilahi. Bukit tersebut terletak kurang lebih 500 meter arah barat daya antara barat selatan dari desa Batu Ampar ini. Saat wafatnya, beliau meninggalkan seorang putra yang bernama Suwadi, atau terkenal dengan sebutan Syekh Abu Syamsuddin dan mendapat julukan Bujulatong, sedang jenazah Syekh Basyaniyah dikebumikan berdekatan dengan pusara ayahanda. Beliau akhirnya mendapat julukan Bujuk Tumpeng. Begitu juga bukit yang ada di kampung Angnyanok, yang menjadi tempat bertapanya Syekh Syamsuddin. Di sana terdapat sebuah kebesaran Sang Pencipta yang diperlihatkan kepada manusia sampai sekarang. Tepat di sebelah barat tempat beliau bertapa terdapat sumber mata air yang mengalir ke atas bukit pertapaan. Konon Syekh Syamsuddin mencelupkan tongkatnya sampai akhirnya mengalir ke atas bukit hingga kini. Astagfirullah, sungguh merupakan karunia yang besar dan jauh di luar akal manusia. Atas dasar keajaiban itulah yang menjadi asal-usul nama kampung Angnyanok dalam bahasa Madura. Artinya air yang menyelinap atau mengalir ke atas. Dan konon dengan air inilah beliau berwudu dan bersuci. Di suatu desa di wilayah Bangkalan, tersebutlah seorang pemuka agama Islam yang bernama Said Hussein. Beliau mempunyai banyak pengikut karena ketinggian ilmu agamanya. Selain akhlaknya yang berbudi luhur, beliau juga memiliki banyak karomah karena kedekatannya dengan Sang Kholik. Beliau sangat dihormati pengikutnya dan semua penduduk di sekitar Bangkalan. Hingga suatu hari ada seseorang penduduk yang iri, dengki, dan berniat buruk mencelakai dan menghancurkan kedudukan Said Hussein. Orang itu merekayasa cerita fitnah bahwa Said Hussein bersama pengikutnya telah merencanakan pemberontakan dan ingin menggulingkan kekuasaan Raja Madura. Bangkalan memberikan gelar kepada beliau dengan sebutan Buju Banyu Sangka, Buyut Banyu Sangka, dan tempat peristirahatan beliau terletak di kawasan Tanjung Bumi, Bangkalan. Demikian teman-teman. Mungkin hanya itu saja perjalanan kami kali ini di Pasaryan Batu Ampar Propo Pamekasan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.